Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sofia Nurhana Duluktasari dengan NIM 216121209. Di sini saya akan melakukan penilaian UTS mata kuliah akhlak dan tasawuf. Diperintahkan di sini untuk menjelaskan pengertian akhlak, etika, moral beserta masing-masing contohnya. Yang pertama adalah akhlak. Sejak seorang itu lahir di dunia, Allah sudah memberikan setiap hambanya itu karunia akhlak pada dirinya. Nah, hal itu juga Allah berikan kepada Nabi Adam, manusia pertama, dan Siti Hawa. Mereka sudah dikaruniai akhlak sejak diturunkan di bumi, atau bahkan sejak di surga itu mereka sudah dikaruniai akhlak oleh Allah. Sebagai seorang manusia tentunya kita mempunyai akhlak. Nah, akhlak itu apa sih? Nah, akhlak itu merupakan sifat yang tertanam pada jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan mudah dilakukan tanpa perlu kepada pemikiran atau pertimbangan. Jadi kayak seseorang tuh melakukan suatu hal secara spontan seperti itu. Secara ilmu, akhlak merupakan bentuk jamak dari kata huluk yang bermakna adat, kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adat atau sopan santun, dan agama. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi, yaitu tabiat. Tabiat merupakan sifat yang telah berbentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki, tanpa kemauan seperti itu. Kemudian adat itu sifat dalam diri manusia yang diupayakan atau diusahakan melalui latihan, yakni berdasarkan keinginan. Kemudian watak, yaitu jangkauannya itu meliputi hal yang menjadi tabiat dan hal yang diupayakan sehingga menjadi adat kebiasaan. Nah, secara singkat itu akhlak berarti kesopanan dan budi pekerti. Kemudian akhlak bisa dipisah menjadi 2 atau dikategorikan menjadi 2, yaitu akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, yaitu akhlak terpuji, kemudian akhlakul majmumah atau akhlak tercela. Nah, akhlak terpuji ini berkaitan dengan sikap atau tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah atau sesama manusia dan lingkungannya. Nah, kemudian akhlak tercela kebalikannya dari akhlak terpuji, yaitu sikap atau tingkah laku yang buruk terhadap Allah antara sesama manusia dan lingkungannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing contoh dari 2 jenis akhlak tersebut. Yang pertama, contoh dari akhlak terpuji kepada Allah, yaitu menunjukkan akhlak mulia terhadap Allah. Sikap yang bisa ditunjukkan yaitu contohnya ikhlas, mau bertobat kepada Allah, bersabar, bersyukur, bertawakal, berharap kepada Allah, dan bersikap takut kepada Allah. Itu contoh-contohnya kalau mau berakhlak terpuji kepada Allah. Kemudian akhlak terpuji kepada sesama manusia nih, apa aja? Yang pertama, bisa menjaga hubungan baik antar sesama. Kemudian berkata benar atau tidak bohong. Maksudnya jujur gitu loh. Kemudian tidak meremehkan orang lain, berprasangka baik atau husnuzon, saling memberi kasih sayang. Seperti sopan santun, tolong menolong, pemurah, pemaaf, dan lain-lain. Nah, contoh akhlak terhadap diri sendiri seperti memelihara kesucian diri, qanaah atau menerima apa adanya. Kemudian sabar dengan ketentuan Allah, tawakal, rendah hati, dan lain sebagainya. Kemudian contoh akhlak tercela kepada Allah, yaitu manusia biasanya kalau tidak berakhlak kepada Allah biasanya sering murtad atau keluar dari agama Islam, munafik, dan sebagai takabur gitu-gitulah, menyombongkan diri. Terus ada juga akhlak tercela kepada sesama manusia, mudah marah, iri hati, dengki, mengumpat gitu-gitulah ya. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu etika. Etika merupakan aturan atau norma kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan tingkah laku. Nah, dari bahasa Yunani, etika itu bisa diartikan etos, berasal dari bahasa Yunani, etos yang dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Jadi etika itu kayak kebiasaan yang sering dilakukan oleh manusia gitu. Nah, etika ialah dalam pengertian lain, etika merupakan perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik dan buruknya, yang merupakan pada inti sari atau sifat dasar manusia, baik dan buruk manusia. Kemudian ada beberapa jenis etika, yaitu etika berteman, etika berprofesi atau kerja, etika berumah tangga, etika dalam melakukan bisnis, dan semacamnya. Kemudian ada beberapa contoh sikap etika yang bisa dijumpai di sekitar kita, seperti mengucap salam dalam bertamu ke rumah orang, kerabat, atau teman, kemudian meminta maaf setelah kita berbuat kesalahan, kemudian mengucapkan terima kasih saat seseorang telah menolong atau membantu kita. Kemudian masuk materi yang ketiga, yaitu moral. Moral itu apa sih? Moral berasal dari bahasa Latin atau mores, kata jamak dari mos yang berarti adat atau kebiasaan. Nah, akhlak, etika, moral tuh pokoknya intinya berkaitan dengan kebiasaan atau baik buruknya manusia. Nah, selanjutnya moral menurut gilingan dalam Lawrence Bloom, moral memiliki keterkaitan dengan kepedulian seorang dengan yang lainnya. Nah, secara umum itu moral merupakan hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sama sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Nah, dalam kampus besar bahasa Indonesia ini juga dijelaskan bahwa moral adalah ajaran tentang baik dan buruk, ya kan? Jadi akhlak, etika, moral tuh ajarannya baik dan buruk kayak gitu. Jadi saling berhubungan sekali ketiga aspek ini. Baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Nah, fungsi moral sendiri yaitu untuk mewujudkan harkat dan martabat kepribadian manusia melalui pengalaman, nilai-nilai, dan norma. Nah, contoh-contoh moral seperti bertanggung jawab atas kewajibannya, selalu mengedepankan hati nurani dalam bersosial, berbicara yang sopan kepada yang lebih tua, menghormati antar tetangga, menaati peraturan di negara, dan contoh lainnya yang berkaitan dengan perilaku yang terpuji sesuai dengan aturan manusia, maka hal tersebut juga termasuk contoh dari moral seorang manusia. Jadi kita harus saling
ngerti nih, harus saling paham baik buruk itu seperti apa, harus berakhlak seperti apa, harus beretika seperti apa, harus bermoral seperti apa. Nah, kita juga dengan hal tersebut kita harus mengambil baiknya, jangan buruknya seperti itu untuk mewujudkan manusia yang terbaik di mata Allah kayak gitu. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.